Hai teman semua, apa kabar? Kembali lagi di channel Kisah Para Pahlawan, channel yang membahas para pahlawan dan juga para tokoh di dunia. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space. 9 orang yang bertipe Nengugenka Conjuration atau membuat berikut kemampuannya dalam Hunter x Hunter. Gugenka adalah teknik Nen untuk membuat suatu benda dari Nennya. Benda yang dihasilkan dengan teknik Nen ini bukan benda seperti yang dihasilkan teknik Nen lain seperti Henka. Benda yang dibuat dengan teknik Nen ini dapat dilihat dan disentuh oleh orang biasa yang tidak dapat menggunakan Nen, kecuali benda tersebut disembunyikan dari panca indera dengan teknik Nen lanjutan bernama In, sehingga benda tersebut tidak dapat dilihat oleh orang yang tidak dapat menggunakan Nen dan bahkan oleh seorang pengguna Nen sekalipun. Semakin sedikit orang yang dapat melihat suatu benda yang dihasilkan, maka semakin sedikit resiko untuk dikalahkan. Tetapi hal ini dapat menghabiskan banyak aura dalam penggunaannya. Teknik Nengugenka merupakan teknik Nen yang cukup rumit dan memiliki area yang sangat luas, karena benda yang dibuat bisa berupa apa saja dan tidak terbatas pada benda yang sudah ada. Penggunaan dengan teknik Nen ini bisa membuat benda dengan bentuk dan fungsi yang sesuai yang ia inginkan. Biasanya benda yang dibuat dengan teknik Nen ini memiliki fungsi dan kemampuan yang unik yang bisa melebihi kemampuan dari benda lain yang serupa. Seseorang yang berteknik Nengugenka dalam tes air di mana pengujian gelas air yang berisi sebuah daun, maka air dalam gelas pengujian akan menyebabkan munculnya semacam kristal di air pengujian. Bila seorang yang berteknik Nengugenka membuat sebuah pedang, maka pedang tersebut biasanya hanya bisa digunakan untuk memotong dan menusuk. Namun pedang yang telah dibuat dengan teknik Nen ini bisa mengeluarkan api jika ia mengibaskannya. Walaupun benda yang dibuat bisa tidak terbatas dengan bentuknya, pengguna teknik Nen ini tidak bisa membuat benda yang melebihi jumlah Nennya. Misalnya, orang dengan jumlah Nen yang sedikit tidak akan mampu membuat gunung karena besarnya jumlah Nen yang dibutuhkan untuk membuat gunung. Namun, orang yang memiliki Nen yang sangat besar mungkin saja bisa membuatnya. Selain itu, sekuat apapun benda yang dibuat dengan teknik Nen ini, tetap saja benda tersebut dapat dihancurkan atau dirusak. Setelah menguasai kemampuan untuk membuat suatu benda dengan bentuk yang dapat diubah berupa panjang dan ukuran benda tersebut, orang yang menggunakan teknik Nen ini dapat memanggil dan menghilangkan benda yang dihasilkan sesuka hatinya. Teknik latihan pada teknik Nengugenka tingkat pertama adalah melatih membayangkan suatu benda yang ingin ia buat. Namun tidak hanya membayangkan bentuk atau penampilan luarnya saja dari benda tersebut, tetapi ia juga harus benar-benar membayangkan setiap detail suara, pergerakan, fisik, rasa, bau, dan semua tentang benda tersebut secara sempurna. Misalnya, bila seseorang yang berteknik Nengugenka ingin membuat rantai, maka harus bisa membayangkan dengan sempurna segala hal yang berkaitan dengan keadaan rantai tersebut. Oleh karena itu, untuk mempermudah dalam latihan ini, seseorang akan mengamati bentuk rantai, mendengar suaranya, mengukur tingkat kekerasan, rasa, bau, pergerakan, atau dengan kata lain hidup seperti rantai. Karena sulitnya melatih teknik Nen ini, seseorang cenderung hanya membuat satu benda saja yang sesuai dengan kepribadiannya. Ada beberapa orang yang sudah terdeteksi memiliki teknik Nengugenka seperti yang pertama, Kaito. Kaito adalah hunter yang paling pertama diperkenalkan dalam serial Hunter x Hunter. Ia adalah murid langsung dari Ging Fritz, ayahnya Gon. Setelah menyelamatkan Gon dari serangan beruang besar di Pulau Kujira, Kaito memberikan informasi sedikit tentang kebenaran ayahnya, bahwa ayahnya tidak meninggal karena kecelakaan. Sebelum pergi, Kaito menjatuhkan kartu lisensi Hunter Ging yang kemudian diambil oleh Gon. Setelah menyelesaikan permainan Grand Island, Gon bertemu Kaito kembali yang sudah pernah bertemu Ging dan sedang dalam riset pencarian spesies baru di negara Kakin.
Pada saat itu ia memimpin tim remaja yang akan menjadi hunter, yaitu 7 anak yang bernama Banana Caparo, Lin Cosin, Montayuras, Pudoro Lapoy, Spinner Claw, dan Stick Dinner. Menurut laman dari web Hunterpedia, Kaito mempunyai teknik nen Gugenka yang mampu mengubah nennya menjadi boneka badut yang bisa bicara yang bernama Crazy Slot. Dengan kemampuan yang bernama Crazy Slot, ia dapat memunculkan senjata tertentu yang secara acak memilih sebuah nomor dari 1 sampai dengan 9. Hingga saat ini sudah diketahui ada 3 senjata dari 3 nomor yang telah dikeluarkan oleh Kaito. Yang pertama, slot nomor 2 mengeluarkan sabit besar. Dengan sabit besar ini, Kaito membunuh puluhan prajurit semut chimera dengan sekali tebasan horizontal. Yang kedua, slot nomor 4 mengeluarkan karbin atau senjata api. Dengan senjata api ini, Kaito mengeluarkan 1 kali tembakan kepada salah satu prajurit semut chimera yang bernama Yunji hingga membuatnya tewas seketika. Yang ketiga, slot nomor 3 mengeluarkan tongkat. Dengan tongkat ini Kaito melawan Pitou. Sayangnya tidak diketahui secara pasti tentang kegunaan dari senjata tersebut. Dari sisa pertarungannya melawan Pitou bisa dipastikan senjata ini begitu dahsyat. Kaito yang kalah bertarung kemudian dibunuh oleh Pitou dan mayatnya dibangkitkan kembali menjadi boneka untuk melatih para prajurit semut chimera. Walaupun tubuh aslinya telah tewas, Kaito kemudian terlahir kembali sebagai semut chimera yang terakhir dengan jenis kelamin perempuan yang dirawat oleh Colt, dan ia memiliki ingatannya kembali yang dipercaya berkat dari kemampuan rahasia Crazy Slot-nya. Ia menceritakan kepada Gon saat bertemunya bahwa ia masih Kaito yang dulu walaupun dalam tubuh semut chimera. Yang kedua, Kurapika. Kurapika adalah orang terakhir yang hidup dari suku Kuruta. Ia adalah seorang hunter bayaran dan pemimpin dan tangan kanan dari organisasi pengawal yang didirikan oleh Lig Nostrad. Ia merupakan salah satu orang yang berhasil membunuh anggota organisasi kejahatan dan pencuri Generiodan yang sangat kuat setelah Hisoka dan Silpa Zoldyck. Ketika seorang suku Kuruta menjadi marah, mata mereka berubah menjadi merah terang yang membuatnya dapat mempunyai kekuatan fisik yang luar biasa. Dalam flashbacknya diceritakan bahwa Kurapika sewaktu kecil bisa menang dalam kecepatan dan kekuatan melawan 3 orang dewasa dan dengan sangat mudah mengalahkan mereka. Namun Kurapika mengakui bahwa ketika matanya berubah merah, ia kehilangan semua kontrol dalam dirinya. Bahkan setiap kali ia melihat anggota Generiodan, dalam menggunakan mata merah yang terlalu sering dapat berakibat buruk pada kesehatan tubuhnya. Karena hal tersebut dapat menyebabkannya menjadi lumpuh dan demam selama lebih dari 1 hari tanpa kemampuan nen. Hal ini pernah terjadi kepada Kurapika saat berhadapan dengan Generiodan. Batas Kurapika saat ini untuk menggunakan mata merahnya hanya sekitar 3 jam. Setelah hal tersebut, maka rasa sakit dan kelelahan menjadikannya pingsan 3 kali lebih lama dari biasanya. Ia juga menjelaskan bahwa untuk penggunaan mata merah secara berulang-ulang atau pemakaian untuk mencuri kemampuan musuhnya yang sangat besar, maka dapat menyebabkannya tidak dapat mencapai batas pemakaian mata merah selama 3 jam. Dalam beberapa penayangan serial Hunter x Hunter, Kurapika diketahui belajar melatih penggunaan teknik nennya untuk mengubah mata merahnya sesuka hati dan mendapatkan kemampuan untuk mengendalikan amarahnya. Pada saat serial Hunter x Hunter episode Dark Continent, ia menjadi anggota zodiak asosiasi Hunter dengan kode nama Tikus menggantikan Paris Stonehill yang tujuan utamanya untuk membalas dendam atas pembantaian sukunya dan menemukan mata merah yang tersisa. Miza yang menemuinya mendorong Kurapika untuk ikut bergabung dalam perjalanan ke Dark Continent dan menjelaskan bahwa salah satu pangeran Kakin mempunyai koleksi mata merah.
Menurut laman dari web Hunterpedia, Kurapika mempunyai teknik nen Gugenka yang mampu mengubah nennya menjadi beberapa rantai di jarinya dengan mengatur ukuran panjang dan pendek sesuka hatinya. Tetapi sebagai suku Kuruta, ketika ia menjadi marah dan matanya berubah menjadi merah, ia akan menjadi seorang dengan teknik nen Tokotsetsu yang memungkinkannya dapat menggunakan semua teknik nen manapun. Sebagai seorang yang cerdas, Kurapika belajar nen dalam waktu yang sangat singkat dan dianggap sebagai pengguna nen yang sangat hebat. Kurapika selama ini diketahui memiliki kemampuan nen yang menggabungkan teknik nen Gugenka, Houtsuzu, Sousa, dan Gyoka dalam senjata 5 rantai yang menempel pada setiap jari di tangan kanannya. Ada beberapa jari yang dirancang khusus untuk membalas dendam pada anggota organisasi Generiodan. Untuk meningkatkan kemampuan rantainya tersebut, Kurapika memberikan peraturan dalam penggunaan rantainya, sehingga akan membunuh dirinya sendiri bila menyerang orang yang bukan anggota Generiodan. Ia telah mampu menyembunyikan rantainya melalui teknik nen-in untuk mengikat lawannya tanpa diketahui oleh lawannya. Ada beberapa jurus rantai nen yang telah Kurapika perlihatkan dalam penayangan serial Hunter x Hunter. Yang pertama, Doshin-chen. Doshin-chen terbentuk dari teknik nen Gugenka yang mempunyai bentuk seperti bola pada ujung rantainya. Kurapika sering menggunakan jurus ini dalam situasi normal untuk tujuan bertahan dan menyerang. Rantai ini memiliki tampilan seperti bola kecil di ujungnya yang bisa bergerak ke arah manapun yang ia lemparkan. Jurus ini juga berguna untuk investigasi seseorang, seperti menentukan lokasi orang yang hilang dan mengidentifikasi jika seseorang berbohong. Yang kedua, Changel. Changel terbentuk dari teknik nen Gugenka yang mempunyai bentuk seperti kail pancing pada ujung rantainya. Rantai ini sangat kuat yang dirancang untuk menangkap dan mengikat anggota Generiodan. Dengan rantai ini memaksa lawannya jatuh ke dalam keadaan zetsu sehingga tidak dapat menggunakan nennya dan mencegah mengeluarkan nennya. Seseorang hanya bisa untuk melepaskan dan melarikan diri darinya melalui kekuatan fisiknya saja. Kurapika dapat menangkap target musuhnya yang jauh hanya dalam waktu setengah detik dengan rantai ini. Untuk meningkatkan kemampuan rantainya ini menjadi lebih kuat, Kurapika memberikan peraturan dalam penggunaan kepada rantainya ini agar hanya dapat menyerang terhadap anggota Generiodan, sehingga jika Kurapika melanggar peraturan tersebut maka akan mengakibatkan kematian untuknya. Ketika berhadapan dengan Ubogin, ia mampu menyembunyikan rantainya melalui teknik nen lanjutan in untuk mengikat tanpa diketahui olehnya. Yang ketiga, Emperor Time. Emperor Time berbentuk dari teknik nen Tokotsetsu. Ketika mata Kurapika berubah menjadi merah terang, maka teknik nennya akan berubah dari seorang Gugenka menjadi seorang Tokotsetsu. Dengan kemampuan ini, ia mampu menggunakan teknik nen manapun hingga mencapai 100%. Namun, untuk menggunakan Emperor Time ada harga yang harus dibayar cukup besar untuk penggunaannya, karena setiap detik yang dihabiskan dalam mode ini dapat memperpendek umur Kurapika hingga 1 jam. Yang keempat, Holchen. Holchen terbentuk dari teknik nen Gugenka dan Gyoka. Rantai yang berbentuk seperti salib pada ujung rantainya dapat berfungsi sebagai penyembuhan luka dengan teknik nen Gyoka. Saat Kurapika dalam kondisi Tokotsetsu, ia dapat menyembuhkan cedera serius seperti lengan yang patah dalam beberapa detik. Yang kelima, Judgment-chen. Judgment-chen terbentuk dari teknik nen Gugenka, Houtsuzu, dan Sousa. Sebuah rantai yang terdapat sebuah pisau di ujung rantainya sehingga dapat memasuki tubuh lawan dan melingkari jantungnya. Kemudian Kurapika memberi peraturan kepada lawannya tersebut. Jika melanggar peraturan, maka akan mengakibatkan pisau pada ujung rantai tersebut menusuk jantungnya. Kurapika memiliki pisau yang melingkari jantungnya sendiri yang ia gunakan untuk mengatur peraturan untuk penggunaan kemampuan rantai Changelnya.
ia mampu mengeluarkan minimal 2 perintah kepada rantai tersebut dan ia dapat menghilangkan sesuai keinginannya. Ia sangat yakin jika ada salah satu anggota Generiodan yang berhasil menghapus atau menghilangkan kemampuan nennya ini, maka ia akan mengetahuinya. Yang keenam, Steel Chain. Steel Chain terbentuk dari teknik Nen Gugenka dan terbentuk seperti jarum suntik. Setelah menusuk tubuh target lawannya, rantai ini menguras nennya dan mencuri salah satu kemampuan nennya. Selain nennya diambil, maka lawannya tersebut akan ada dalam keadaan yang mirip dengan Zetsu. Proses menguras nen ini tampaknya sangat menyakitkan dan lawannya tidak dapat menggunakan teknik jurus nen yang dicuri sampai dikembalikan kembali. Jika pemilik dari teknik jurus nen yang telah dicurinya telah tewas, maka tidak akan menyebabkan kehilangan teknik jurus nennya tersebut. Yang ketujuh, Steel Dolphin. Steel Dolphin merupakan teknik nen curian dengan cara mengaktifkan Emperor Theme. Kurapika dapat memanggil binatang nen seperti lumba-lumba dengan jarum suntik pada setiap siripnya, dan kemampuan ini hanya dapat terlihat dan mendengar suaranya oleh orang yang menggunakannya. Kurapika kemudian dapat menggunakan kemampuan curian untuk dirinya sendiri atau meminjamkannya kepada orang lain, termasuk oleh orang yang bukan pengguna nen, dengan menusuk mereka dengan steel chain. Yang kedelapan, Little A. Little A merupakan kemampuan nen yang Kurapika curi dari Sayid melalui rantai jari telunjuknya sebelum memberikannya kepada Oito. Penggunanya meluncurkan bola aura kepada binatang atau makhluk hidup kecil lainnya, sehingga dapat menggerakkan dan mendapatkan kendali atas makhluk tersebut. Makhluk hidup terbesar yang bisa dikontrol penggunaannya dengan jurus nen ini adalah seukuran hamster. Penggunanya memperoleh informasi tentang apapun yang dilihat atau didengar binatang yang dikendalikannya. Untuk alasan itu, kemampuan ini sangat berguna ketika digunakan pada lalat atau nyamuk. Tetapi karena mereka memiliki banyak musuh alami, mereka sering mati saat berada di bawah pengaruh kemampuan nen ini. Sayangnya, kemampuan nen ini tidak dapat digunakan pada makhluk hidup yang terbuat dari nen. Yang kesembilan, Air Blow. Air Blow merupakan kemampuan yang Kurapika curi dari Vincent, salah satu pengawal pangeran pertama Benyamin, melalui rantai jari telunjuknya. Sedikit yang diketahui tentang kemampuan tersebut, yaitu pengguna aslinya berusaha mengaktifkan melalui telapak tangan kirinya untuk menghancurkan perisai nen yang digunakan oleh Bill yang mampu menghentikan peluru dengan auranya. Tampaknya kemampuan ini tidak memerlukan kontak langsung dengan target lawannya untuk melakukannya. Yang ke-10, Erigeron. Erigeron merupakan kemampuan Kurapika yang ia curi dari Bill dengan izinnya. Melalui rantai jari telunjuknya, Kurapika memindahkan nen Bill ke orang lain untuk membangkitkan nen mereka selama upacara merat air. Kemampuan yang secara mudah dapat mempercepat pertumbuhan makhluk hidup ketika penggunanya mendekatkan telapak tangannya. Dengan menggunakan kemampuan ini, biji dalam segelas air tumbuh hanya dalam waktu beberapa saat saja. Bill memberitahu Maor bahwa ia dapat menggunakan Erigeron pada manusia untuk meningkatkan kemampuan nennya, meskipun efeknya pada orang tersebut tidak terlatih atau tidak pernah dicoba. Yang ketiga, Shizuku Murasaki. Shizuku adalah salah satu anggota organisasi pencuri dan penjahat Generiodan. Ia dipercaya sebagai anggota baru yang dikabarkan menggantikan anggota Generiodan yang dibunuh oleh Silpa Zoldyck dengan tato laba-laba bernomor 8. Shizuku dikenal sangat pelupa. Jika ia tidak mengingat sesuatu, ia tidak akan pernah mengingatnya. Tidak peduli bagaimana orang lain dapat mencoba untuk mengingatkannya. Hal tersebut pernah terbukti ketika Shizuku kalah bertanding panco melawan Gon. Menurut laman dari web Hunterpedia, Shizuku mempunyai teknik Nen Gugenka yang mampu mengubah nennya menjadi sebuah makhluk vacuum cleaner yang bisa berbicara bernama Dem-chan. Dengan kemampuan menciptakan makhluk vacuum cleaner tersebut, Shizuku dapat dengan mudah menghisap apapun yang ia inginkan, dari darah,
racun, mayat, peluru, hingga barang-barang rampokan. Daya tampung dari vacuum cleaner pun tidak terbatas. Selain itu, makhluk vacuum cleaner ini juga dibuat seolah-olah hidup, sehingga memiliki kepribadian atau sifat yang bisa mengeluarkan suara dan melihat. Vacuum cleanernya juga dapat memuntahkan benda terlahir yang telah dihisapnya. Tetapi sayangnya vakum tersebut tidak mampu menghisap makhluk hidup dan benda yang terbuat dari nen. Yang keempat, Kurtopi. Kurtopi adalah salah satu anggota organisasi pencuri dan penjahat Generiodan. Sedikit sekali informasi mengenai dirinya. Selain tinggi badan yang pendek, badan yang kurus, ia juga memiliki rambut yang tebal dan terurai yang semrawut yang menutupi seluruh wajahnya kecuali mata kirinya. Secara fisik, ia adalah orang yang terlemah dalam organisasi Generiodan. Hal tersebut dibuktikan dengan dirinya yang tidak pernah terlihat bertarung secara langsung ke medan pertempuran. Bahkan saat anggota Generiodan lainnya menyerang tempat pelelangan di Yokshin City. Menurut laman dari web Hunterpedia, Kurtopi mempunyai teknik nen Gugenka yang mampu mengubah nennya sehingga dapat menduplikat benda mati yang disentuhnya bernama Gallery Effect dengan menyentuh benda dengan tangan kiri dan menduplikatnya dengan tangan kanan. Ukuran pada benda tersebut tidak menjadi masalah untuknya. Ia diperlihatkan pernah menduplikat manusia yang telah tewas dengan sangat sempurna, identik dan meyakinkan, menduplikat barang pelelangan yang sangat langka, bahkan menduplikat apartemen markas persembunyiannya. Tetapi sayangnya kemampuannya tidak bisa menduplikat orang yang bernyawa dan nen orang lain. Ia bisa mengetahui lokasi pasti dan dapat merasakan keberadaan dari hasil benda yang telah diduplikatnya dengan menyentuh barang aslinya. Sayangnya benda yang telah diduplikat Kurtopi akan menghilang setelah 24 jam. Yang kelima, Gensuru. Gensuru adalah karakter yang diperkenalkan dalam Hunter x Hunter episode permainan Grand Island dan sebagai seorang yang memimpin dalam kelompok bomber yang beranggotakan 3 orang yang bernama Sub dan Bara. Ia termasuk di antara para pemain yang berusaha memenangkan permainan Grand Island demi memperoleh hadiah dan juga dikenal sebagai nama bomber di antara para pemain Grand Island. Gensuru terkenal sebagai seorang yang licik dengan strateginya yang luar biasa dalam mengumpulkan kartu dan ketika berhadapan dengan kelompok Segura. Menurut laman dari web Hunterpedia, Gensuru mempunyai teknik nen Gugenka yang mampu mengubah nennya menjadi bom peledak dengan efek yang sangat besar. Ia memiliki 2 teknik jurus yang sangat mematikan dengan nama Little Flower dan Cooldown. Dengan kemampuan Cooldown, ia harus memberikan 2 peraturan dalam mengaktifkan kemampuannya. Yang pertama, ia harus menyentuh target lawannya sambil mengucapkan kata bomber. Dan yang kedua, menjelaskan kemampuannya secara mendetail dengan urutan yang benar. Setelah 2 syarat tersebut terpenuhi, maka Cooldown akan menghitung mundur dalam waktu 6000 detik berdasarkan detak jantung orang tersebut. Dalam keadaan panik, maka waktu tersebut akan menghitung mundur dengan sangat cepat. Maka ketika waktu mencapai angka 0, maka akan meledak secara otomatis. Ledakan dengan teknik jurus ini lebih kuat daripada kemampuan keduanya yang bernama Little Flower. Seseorang yang telah terpasang Cooldown juga bisa menghilangkannya dengan menangkap dan memegang tubuhnya sambil berkata, "Aku telah menangkap bomber." Gensuru juga dapat meledakkan bom kapan saja ketika Sub dan Bara saling menyentuh ibu jari bersamaan dengan mengucapkan kata lepaskan. Dengan kemampuan Cooldown tersebut, maka ia menggabungkan teknik nen Gugenka, Hotsutsu, dan Sousa. Sedangkan kemampuan Gensuru kedua yang bernama Little Flower menciptakan ledakan kecil namun mematikan di telapak tangannya yang terbuat dari nen. Dengan kemampuan ini, ia harus memegang tubuh lawannya yang kemudian meledakannya. Dengan kemampuan tersebut, ia harus menggunakan banyak gyo untuk melindungi dirinya dari efek ledakan Little Flower. Yang keenam, Cheetah. Cheetah adalah salah satu prajurit semut chimera yang mirip binatang cheetah dan tercepat di antara para prajurit semut lainnya. Ia termasuk prajurit semut chimera yang berpikir simpel
dan tidak memiliki keinginan yang besar seperti semut chimera lainnya, dan merasa sangat senang hanya dengan menjadi yang tercepat. Cheetah pertama kali diperkenalkan bersama dengan pemimpin skuadron semut chimera lainnya. Setelah kelahiran raja yang berbarengan dengan kematian ratu, ia kemudian meninggalkan NGL dan pergi menuju timur. Menurut laman dari web Hunterpedia, Cheetah mempunyai teknik Nen Guggenka yang mampu mengubah nennya menjadi busur dan cakar di tangan kanannya. Kemampuannya tersebut bangkit setelah ia menghadapi Morel dalam pertarungan 1 lawan 1, tetapi sayangnya ia dikalahkan dengan sangat mudah melalui pertarungan strategi yang diterapkan oleh Morel. Dengan kekalahan tersebut, ia pun lari dan menyadari bahwa ia butuh kemampuan yang lebih besar. Pada akhirnya, ia mencari Pauf untuk meminta tolong mengembangkan nennya. Dengan bayaran, ia akan terus mengabdi kepada raja. Setelah mendapatkan kemampuan barunya, ia kemudian terlihat menjombongkan diri dan akan berniat bertarung kembali dengan Morel. Saat mencari Morel, ia secara tak sengaja melihat Xenozoldyck dalam kejauhan. Ia kemudian menemuinya dengan niat ingin melawannya sebagai pemanasan sebelum melawan Morel. Tanpa diduga, ia diserang oleh Silpazoldyck yang muncul dari atas langit dengan sekali pukulan hingga akhirnya tewas. Yang ketujuh, Knop. Knop adalah seorang hunter profesional yang pintar serta berpakaian kemeja dan mengenakan kacamata, sekaligus guru dari Palm yang juga target cintanya. Menurut laman dari web Hunterpedia, Knop mempunyai teknik Nen Guggenka yang mampu mengubah nennya menjadi gerbang sejenis teleportasi yang bernama Safe House. Dengan Safe House tersebut, ia menciptakan apartemen rumit 4 dimensi yang terdapat pintu di dalamnya sebagai jalan keluar. Dengan kemampuan ini, ia mampu mengirim dan membawa orang ke apartemennya. Pada saat penyerbuan semut chimera, ia mengirimkan beberapa prajurit semut chimera ke apartemennya. Di tempat tersebut sudah ada Isaac Netero yang menunggu untuk bertarung dengan pasukan prajurit semut chimera. Kemampuannya ini berbeda dengan teleportasi yang bisa langsung pergi dengan cepat ke tempat tujuan yang ia inginkan, tetapi ia harus membuat gerbang portal yang telah ia kunjungi sebelumnya. Ia dapat mengirim apapun terlebih dahulu ke Safe House yang merupakan apartemen rumit 4 dimensi tanpa jendela dengan 1 pintu. Dalam Safe House tersebut, ia bisa menyimpan benda ataupun manusia. Saat menerobos istana Raja Semut Chimera dengan tujuan meletakkan gerbang portal, ia terkena Enpauf. Hal tersebut membuatnya sangat ketakutan, sehingga ia menderita beberapa goncangan mental dan mengundurkan diri dari medan pertempuran. Efek dari hal tersebut sangat besar hingga rambutnya menjadi memutih. Yang ke-8, Welfin. Welfin adalah salah satu prajurit semut chimera yang mirip manusia serigala. Ia memiliki indera penciuman yang luar biasa dan berusaha menjadi raja bayangan dengan tujuan bersaing dengan teman baiknya Giro yang merupakan mantan penguasa NGL. Ia sangat paranoid dan juga segala hal yang mencurigakan sehingga tidak mempercayai siapapun di sekitarnya. Menurut laman dari web Hunterpedia, Welfin punya teknik Nen Guggenka yang mampu mengubah nennya menjadi sebuah senjata yang bernama Missile Man. Dengan kemampuan Missile Man tersebut, Welfin harus mengikuti sebuah peraturan untuk mengaktifkannya. Ia harus menemukan target lawannya dan kemudian mengajukan sebuah pertanyaan atau memberi perintah pada target tersebut. Jika target berbohong atau menolak, maka senjata misil tersebut akan ditembakkan ke arah target berada. Dampak dari serangan misilnya tersebut akan memunculkan kelabang yang makin lama akan makin besar yang tumbuh di dalam tubuh lawannya, sampai kelabang tersebut membunuhnya. Yang ke-9, Hingrik Bigandov. Hygrin adalah salah satu pemimpin pengawal tertinggi dari keluarga Siyu dalam serial Hunter x Hunter episode Dracontinent. Ia dapat memasuki tingkat 1 dan 4 dalam kapal Blackwall pelayaran dan kontinen sesuka hati. Meskipun sebenarnya tidak diizinkan secara normal, ia memiliki kepercayaan diri yang sangat besar kepada Gener Yodan dengan kemampuannya yang mengatakan bahwa ia akan menangkap Hisoka begitu menemukannya. Ia diketahui seorang yang sangat teliti dengan keadaan sekitarnya.
Hal tersebut dibuktikan ketika ia melihat bahwa ada 2 anggota pengawal keluarga Haley yang melihat ke arahnya dalam keadaan yang ramai. Menurut laman dari web Hunterpedia, Hendrik mempunyai teknik Nengugenka yang mampu mengubah benda apapun yang disentuhnya menjadi makhluk hidup. Kemampuan tersebut bernama biohazard. Dalam perjalanan menuju ke Dark Continent, ia diperlihatkan pernah menyerang anggota keamanan kapal Blackwall dengan berkomunikasi kepada lawannya. Kemudian secara diam-diam ia mengaktifkan kemampuan Nennya. Benda berupa senjata api yang dipakai oleh anggota keamanan kapal Blackwall berubah menjadi ular dan dikendalikan sesuka hatinya untuk menyerang lawannya. Dengan kemampuannya tersebut, maka dipastikan ia menggunakan penggunaan teknik Nengugenka dengan teknik Nensousa. Itulah 9 orang yang bertipe Nengugenka dalam serial Hunter x Hunter. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Terima kasih.